Hi guys, welcome back to my channel El Nino Journey. Jadi di video kali ini seperti janji saya di video-video sebelumnya bahwa saya akan memperkenalkan diri saya dan juga background saya apa, sehingga nanti akan ada video-video edukasi yang berhubungan dengan health, safety, and environment. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa sih Reno ini yang bisa-bisanya memberikan edukasi terkait mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, backgroundnya apa sih sehingga dia bisa memberikan video-video edukasi seperti ini. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi siapa diri saya sebenarnya. Oke? So, jangan di skip videonya. Saya akan ceritakan, saya akan informasikan siapa saya, sehingga nanti teman-teman tahu latar belakang saya secara profesional. Oke, mari kita mulai. Baik, nama saya Reno Gusman. So, ini adalah profil saya dan lebih kebanyak kepada professional life saya sebagai seorang HSE manager atau Health Safety and Environment Manager, sehingga nantinya teman-teman tahu background saya dan kenapa saya membuat video edukasi terkait dengan health, safety, and environment, atau lebih banyaknya safety nantinya akan lebih banyak terkait di sana. Kenapa saya bikin edukasi? Karena saya mempunyai background 15 tahun di dunia keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan, atau biasanya kita sebut health, safety, and environment. Jadi background saya lulusan S1 jurusan Industrial Engineering, ya. Pertama kali saya bekerja atau pengalaman kerja saya yang pertama kali sebagai HSE officer itu di PT Sharp Semiconductor Indonesia di Kerawang Barat, ya. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur semiconductor, ya. Jadi memang background saya itu kebanyakan di manufaktur, ya, atau nantinya akan lebih banyak di dunia otomotif seperti itu. Nah, pertama kali saya bekerja itu di tahun 2006, ya, 2006 sampai dengan 2011 tadi di PT Sharp Semiconductor Indonesia yang ada di Kerawang Barat, ya kan. Lalu tugas saya di sana pada waktu itu adalah mengintegrasikan dua manajemen sistem, yaitu manajemen sistem ISO 14001 di mana mengatur mengenai masalah sistem manajemen lingkungan, ya, atau environmental management system. Dan kedua, saya juga handle OSAS 18001 pada saat itu, ya, yang nantinya akan bertransformasi menjadi ISO 45001, di mana mengatur mengenai health and safety, mengenai health and safety seperti itu, atau di Indonesia kita sebutnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu saya di sana sekitar 5 tahun, ya, sebagai HSE officer. Oke. Nah, di PT Sharp Semiconductor Indonesia ini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Dan di sini pada saat itu safety itu belum terlalu populer seperti sekarang, ya. Jadi backgroundnya itu masih kebanyakan teknis, dan saya yakin pada saat tahun 2000-an itu yang mengenai masalah safety itu belum ada jurusannya atau belum terlalu populer jurusan ini, dan perusahaan-perusahaan ini belum memerlukan safety manager pada saat itu mungkin, atau HSE manager, ya. Tapi di PT Sharp Semiconductor Indonesia ini saya banyak mendapatkan ilmu, banyak training keluar, karena kebetulan di PT Sharp Semiconductor Indonesia ini saya berada, atau HSE itu berada di bawah training department. Nah, training department ini berada di bawah HRD, ya. Jadi struktur organisasinya pun belum stabil, ya, yang seharusnya independen. Safety department atau HSE department harusnya independen, yang harus berada di bawah langsung presiden director. Nah, itu saya di sana, ya, kurang lebih dari tahun 2006 sampai dengan 2011. Selanjutnya di tahun 2011 saya berusaha untuk mengejar karir yang lebih tinggi lagi. Saya pikir,
opportunity untuk menjadi seorang HSE supervisor itu lebih besar lagi, karena saat ini saya menjadi seorang HSE officer, atau karir pathnya ini mulai memiliki karir path yang cerah ya. Banyak perusahaan yang menginginkan koordinator atau supervisor, sehingga saya mencoba untuk mencari karir lagi. Dan kebetulan di tahun 2011 saya mencoba mengejar karir. Itu saya diterima di PT Armada Johnson Control ini di tahun 2011 ya. Jadi saya di PT Armada Johnson Control ini menjadi HSE supervisor pada saat itu. Nah, adapun PT Armada Johnson Control ini pertama kali perusahaan otomotif yang bergerak di bidang pembuatan jok mobil ya. Jadi ini pertama kali saya bekerja di bidang otomotif. Nah, di PT Armada Johnson Control ini saya bertindak atau saya mendapatkan posisi atau jabatan sebagai HSE supervisor. Ya, jadi pada saat itu saya mengurusi semua yang terkait dengan teknis atau operasional yang ada di dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Sama juga diintegrasikan, mereka menyebutnya Integrated Management System. Sama juga, jadi antara ISO 14001 diintegrasikan dengan OSAS 18001. Itu kita sebutnya Integrated Management System. Jadi sebenarnya sama di dunia manufaktur. Tapi ini di dunia otomotif itu mulai kompleks ya. Tapi di sini pun karir saya mulai menanjak. Jadi dari HSE Supervisor naik menjadi HSE Assistant Manager. Nah, di tahun 2013 PT Armada Johnson Control ini berubah nama menjadi PT Edian Automotive Indonesia, yang bisnisnya tetap ya bergerak di bidang pembuatan jok mobil ya, dimana mereka punya customer adalah Nissan, lalu Honda, Isuzu, Suzuki pada saat itu ya. Nah, di PT Edian Automotive Indonesia ini saya dipromosikan menjadi seorang HSE manager ya, dan saya yakin dengan kualifikasi yang mereka di manajemen atau di presiden director ini, pasti mereka memikirkan capability atau skill saya yang mempunyai skill yang memang memenuhi kualifikasi mereka pada saat itu gitu ya. Jadi departemen HSE itu sendiri di bawah presiden director ya di PT Edian Automotive Indonesia ini bagus sekali. Dan saya cukup lama ya di PT Edian Automotive Indonesia ini, itu sekitar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sebagai seorang HSE manager. Nah, di PT Edian Automotive Indonesia ini, setelah saya mendapatkan promosi sebagai HSE manager, tugas saya lebih banyak kepada manajerial, seperti membuat strategic plan ya, lalu juga memberikan saran terkait dengan HSE atau K3 kepada manajemen, dalam hal ini presiden director, karena di PT Edian Automotive Indonesia HSE departemen itu di bawah presiden director, jadi langsung di bawah presiden director. Dan itu memang seharusnya role-nya seperti itu, struktur organisasinya seperti itu, bahwa HSE departemen harus berada bawah langsung di bawah presiden director. Kenapa? Karena supaya bisa independen ya, tidak berada di bawah satu departemen di mana bisa terjadi konflik of interest, sehingga penegakan K3 akan menjadi sulit sekali. Nah, di sini di PT Edian Automotive Indonesia itu sudah tepat sekali. Dan di PT Edian Automotive Indonesia saya menegakkan juga K3, aturan-aturan K3 kepada membuat activity plan. Nanti yang mengeksekusinya adalah supervisor saya atau assistant manager saya. Lalu di tahun 2018 ini saya mulai mengembangkan karir saya lagi, dan saya mendapatkan pekerjaan baru di salah satu perusahaan automaker terbesar di Indonesia yang bernama PT SGMW Wuling Motors. Nah, PT SGMW ini adalah PMA ya, PMA atau perusahaan modal asing yang terdiri dari 3 perusahaan, yaitu S-nya adalah SAIC. Ini adalah perusahaan BUMN ya, atau perusahaan daerah di Cina ya. Lalu GM, jadi teman-teman tahu sendiri bahwa GM ini adalah
perusahaan otomotif yang berasal dari Amerika atau General Motors kita kenalnya. Dan juga yang terakhir adalah Wuling, ya. Dan ini Wuling perusahaan automaker juga di Cina. Jadi mereka bersatu menjadi PT SGMW Wuling Motors. Seperti itu. Nah, di sini departemennya unik, ya. Jadi namanya adalah HSSE Department dan saya sebagai HSSE Manager. Di mana HSSE ini selain mengurusi health, safety, dan environment, saya juga menghandle terkait masalah security. Di PT SGMW Wuling Motors ini unik. Jadi di departemennya HSSE ini membawahi security juga. Di PT SGMW Motors ini saya banyak mendapatkan ilmu juga seperti di Edian, ya. Dan pada waktu itu saya pernah dikirim ke Cina, ke Liuzhou di provinsi Guangdong. Itu di sana sekitar 2 minggu, ya, untuk mempelajari terkait masalah GMS atau Global Manufacturing System, di mana saya mempelajari yang lebih spesifik itu adalah WSS atau Workplace Safety System, di mana WSS ini berasal dari GM atau General Motor Safety Management System, ya. Jadi diadop oleh SGMW yang berasal dari GM atau General Motor Management System yang terkait masalah safety. Mereka sebutnya WSS atau Workplace Safety System, ya. Ini adalah foto-foto saya di Cina dulu. Jadi di PT SGMW Wuling Motors Indonesia ini saya hanya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Lalu saya mengembangkan karir saya kembali dan mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan automaker terbesar di Indonesia, yaitu PT HMMI atau Hyundai Motor Manufacturing Indonesia yang berada di Delta Mas atau di kawasan GIC. Saya mendapatkan posisi atau jabatan sebagai Safety and Fire Protection. Jadi berbeda dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya di mana HSE itu diintegrasikan di dalam satu manajer, tapi di Hyundai ini dipisah. Jadi ada Environmental and Health Manager dan ada Safety and Fire Protection Manager. Dan saya di bagian Safety and Fire Protection Manager. Direct superior saya adalah seorang ekspat Korea, dan di PT Hyundai ini saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ya, jadi sampai di sini terkait dengan video background saya ataupun latar belakang saya. Jadi nanti jika teman-teman bertanya backgroundnya apa sih atau latar belakangnya apa sih, kok bisa memberikan edukasi terkait masalah K3 atau Health, Safety, and Environment, jadi teman-teman bisa melihat video ini. So check out my new video yang nantinya akan terkait masalah Health, Safety, and Environment. Oke guys, dilihat, dipelajari, dan semoga nantinya video-video tersebut bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Oke, sampai di sini saja. Salam safety.